Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 15. Insting seorang istri melebihi seekor anjing pelacak. Raihan masih tak mengerti kakak dari mana apakah Dani punya istri lain selain Vira, pikir Raihan yang masih terbengong. Mana mama dan papamu? Tanya Dani yang juga ikut mendekat. Aditya menyalami punggung tangan Dani membuat Raihan bertambah geram. Tenang boy, dia anak dari adik ayah, ucap Dani menjelaskan dia tahu kalau menantunya ini sedang cemburu. Zizi yang juga ada di sana melirik ke arah Aditya. Tampan sekali lelaki yang sedang mengenakan jas hitam ini terlihat rapi dan elegan batinnya. Beb, sini, tadi aku hanya ingin mengujimu tadi. Aku Sasa menarik tangan Raihan untuk berkenalan dengan Aditya. Sasa memang syok saat Raihan memergokinya memeluk Aditya. Tapi karena Sasa ingin menguji suaminya ini, dia berbisik pada Aditya untuk mengikuti permainannya untuk memanasi Raihan. Ini Kak Adit, papanya kakak ayah. Dulu dia tinggal di sebelah rumah Bunda, tapi Om Bisma memutuskan untuk pindah ke Bali meninggalkan kami. Jelas Sasa sedikit cemberut. Bukan meninggalkan kalian sayang, tapi papa ada tawaran kerja sama di Bali, jawab Aditya mengusap lembut kepala Sasa. Membuat Raihan cemburu meskipun Sasa dan Aditya tidak sah menikah, tapi tetap saja ada perasaan takut pada diri Raihan. Jadi kenapa kau di sini? Tanya Dani. Ini salah satu hotel yang aku dirikan Om. Saat pernikahan Sasa aku tidak bisa hadir karena hotel ini tepat bersamaan acara peresmiannya. Hingga papa dan mama pun hanya bisa datang sebentar saat itu, jelas Aditya. Dani bangga pada keponakannya ini sudah sukses. Kenapa Aunty belum menerima undangan pernikahanmu? Goda Vira. Ditunggu saja, Aunty belum ada jodoh yang pas. Ayo kita bicara di ruanganku, ajak Aditya menarik Vira dalam pelukannya. Vira memang dari dulu sangat dekat dengan Aditya. Zizi melihat sekeliling ruangan Aditya terlihat rapi dan bersih seperti orangnya. Dari tadi mata Zizi tak berhenti melirik lelaki yang mencuri pandang pertamanya ini. Sepertinya aku mengenali foto perempuan ini, ucap Melinda saat melihat foto besar yang terpajang di ruangan Aditya. Dia Belamel, istri ketigaku dulu sesudah Clara, jawab Dani membuat semuanya terkejut kecuali Vira dan Aditya yang sudah tahu ceritanya. Maksud ayah? Tanya Sasa. Ya, mami kalian ini adalah istri pertama ayah dulu. Dan kami bercerai karena suatu hal membuat ayah menikah lagi dengan Clara. Tapi karena kelicikan Clara kami bercerai. Ayah menikah dengan Bella mama Aditya. Tapi pernikahan kami tak berjalan lama karena saling tidak cocok. Akhirnya ayah bercerai dan memutuskan pergi dari Jakarta. Cerita Dani, mungkin sudah saatnya anak mereka tahu cerita sesungguhnya. Lalu Bunda, tanya Abi. Bunda dan ayah bertemu saat Bunda bekerja di perusahaan ayah dan kami memutuskan untuk menikah. Potong Vira, yang tak mau menceritakan secara detail. Saat pernikahan rekan bisnis oma kalian di Jakarta, Bunda bertemu Mami dan Bunda ingin sekali mengenal sosok wanita kuat dan tegar ini, lanjut Vira.
Akhirnya kami berkenalan dan menutup lembaran lama dengan menjalin hubungan silaturahmi lagi, sahut Melinda. Sepertinya mereka tak akan menjelaskan duduk perkara perceraiannya karena terlalu ekstrim dan dapat menimbulkan perkara saling menyalahkan nantinya. Jadi yang Mami bilang pernah di posisiku dulu, gumam Zizi. Ya sayang, tapi itu masa lalu, sekarang kita sudah menjadi keluarga besar, tak ada lagi yang harus diungkit. Ini hanya cerita, cukup kalian tahu saja, jangan mengambil sisi buruknya. Ambil sisi baiknya kalau semua masalah bisa diselesaikan. Dan kita semua bersaudara, jawab Melinda tersenyum membuat mereka satu sama lain berpelukan, begitu juga Abel yang memeluk Abi. Besarnya masalah yang ada di keluarga Dani tetap bisa membuat mereka menyatu dan tersenyum, kenapa keluarganya tidak? Besok aku akan minta papa dan mama kemari, ucap Aditya menyela pembicaraan mereka. Ya, kami sudah merindukannya, jawab Vira tersenyum. Melinda memang tak begitu mengenali Bella karena dulu Clara lah yang merebut Dani darinya, bukan Bella. Beb, jangan begitu lagi, kamu membuat jantungku hampir copot, ujar Raihan cemberut. Maaf sini Beb, aku pengen peluk, ternyata kamu sayang banget ya sama aku, goda Sasa tersenyum manis. Ya iyalah, aku sayang, kamunya aja yang gak peka. Cibir Raihan membuat Sasa gemas dengan suaminya ini makin hari makin bucin padanya. Kak Aditya ganteng ya Beb, ujar Sasa. Jangan muji lelaki lain Beb, cukup aku saja lelaki yang paling tampan kamu akui. Ketus Raihan membuat Sasa terkekeh geli. Bukan gitu Beb, aku niatnya mau jodohin Kak Adit sama Kak Zizi, mereka sepertinya cocok. Aku juga lihat Kak Zizi terus ngelihatin Kak Adit deh. Kak Zizi janda yang mana mau Aditya. Meskipun janda, Kak Zizi masih seperti anak perawan Beb, jangan salah kamu. Tubuh Kak Zizi belum pernah melahirkan, semuanya masih kenceng. Apalagi dia cantik, ujar Sasa. Terserah kamu yang, jelas jangan sampai Kak Zizi patah hati lagi, yang kasihan dia. Cukup sudah, Alex brengsek itu menyakitinya. Kalau ada lagi beneran bunuh orang, suamimu ini, ucap Raihan pada Sasa. Raihan memang tak pernah memperlihatkan rasa sayangnya pada Zizi, tapi dia benar sayang pada kakak perempuannya itu. Bobo yuk, yang besok kita mau keliling pantai, ajak Raihan. Kalau soal pantai ini kesukaan Abel Beb, dia sangat suka sama lautan, lepas kata Abel kita bisa ekspresikan diri sesuka hati kita saat di lautan. Bisa teriak, bisa nangis, bisa ketawa tanpa ada yang tahu kalau kita terluka. Yang, Abel sama Abi itu cocok tahu. Kamu lihat deh tatapan Abel mengisyaratkan kalau dia tak ingin berpisah dari Abi. Sok tahu kamu mereka sahabatan dari kecil, ucap Sasa melemparkan satu bantal di wajah Raihan. Coba deh kamu perhatiin diam besok, pasti Abel sering curi pandang sama Abi, kayak kamu sama aku, goda Raihan. Huk, mual aku Beb, bukannya kamu yang bucin parah. Tapi kamu suka kan? Ujar Raihan memeluk tubuh Sasa erat, menciumnya bertubi-tubi tanpa ampun. Beb, udah geli, pekik Sasa. Sasa juga pernah berpikir demikian, tidak mungkin Abel tidak memiliki perasaan apapun pada Abi.
Secara dia nggak mau jauh dari Abi, tapi Abel tidak pernah mengatakan kalau dia menyukai Abi. Padahal antara dia dan Abel sudah tak ada lagi rahasia, mereka sudah seperti adik kakak. Pagi yang cerah, secerah hati Zizi saat ini, dia mulai bisa move on dari Alex sejak melihat Aditya. Tatapan Aditya yang terlihat kalem membuat Zizi menyukai lelaki itu pada pandangan pertamanya semalam. Kak olahraga di bawah yuk, tepi pantai main pasir, ajak Abel dan diangguki Zizi. Zizi memakai celana hotpants-nya dan tank top pink ditutupi jaket kaos tapi tidak dikancing oleh Zizi. Sehingga menampilkan tubuh berisinya, di Bali sudah biasa pemandangan seperti itu bahkan lebih. Tadinya Abel ingin memakai bikini tapi tidak diperbolehkan oleh Abi, sudah pasti bundanya akan marah. Jika berpakaian yang masih menutupi pusat bunda Vira masih memperbolehkan, tapi bikini sudah pasti dilarang. Alhasil Abel memakai tank top putih dengan asteris hitam di dalamnya dan tak lupa hotpants hitamnya membuat Abel benar-benar seksi. Mereka semua sudah berkumpul menikmati udara segar di tepi pantai. Para orang tua berkumpul dan berbincang dengan obrolan sehari-hari mereka. Sedangkan Abel sibuk bermain pasir. Rendra dan Zizi juga ikut. Untuk pasangan bucin, mereka lebih menikmati hempasan sang ombak sambil menikmati cappuccino hangat pesanan Sasa. Sini Rai, pekik Rendra, tapi dijawab gelengan oleh Raihan. Dia tak mau melepaskan pelukannya pada Sasa. Saat ini mereka duduk di salah satu tempat santai di dekat pantai. Zizi tersenyum bahagia saat mereka memainkan pasir. Fir, apa kabar? Pekik Bella saat melihat Vira tengah duduk santai. Mbak Bella, ucap Vira bangkit memeluk iparnya ini. Kamu makin cantik ya, puji Bella. Mbak nggak kalah cantik sekarang, apalagi sudah sukses ya. Aku salut lomba sama Aditya bisa bangun hotel segede gini, puji Vira membuat Bella tersenyum. Iya Fir, makasih. Gimana kabar di sana? Tanya Bella. Mbak, kenalin besanku, ucap Vira memperkenalkan Melinda yang duduk di sebelahnya. Bella, Melinda, ujar dua wanita yang sebenarnya ini saling mengetahui, tapi mereka mencoba untuk tidak mengungkit masa lalu. Bella sendiri tahu Melinda dari Bisma suaminya, sedangkan Melinda tahu Bella dari cerita Vira dulu. Aditya ikut bergabung bersama Abi dan Abel membuat jantung Zizi berdetak lebih kencang. Dia takut penampilannya saat ini membuat Aditya ilfil padanya, apalagi jika Aditya mengetahui statusnya. Zizi terlihat gugup saat Aditya mengajarkannya membuat rumah dari pasir. Diangkat dulu pasirnya Zi, begini, ucap Aditya memegang tangan Zizi yang berada dalam tumpukan pasir. Membuat Zizi menggelengkan kepalanya pelan karena jantungnya saat ini tak bisa terkontrol lagi. Zizi menghembuskan nafasnya pelan agar bisa mengontrol dirinya. Jangan baper Zi, dia lelaki tampan tanpa celah, tidak mungkin menyukai janda sepertimu, batinnya mengsugesti diri sendiri. Pekik Arif yang baru datang menggandeng tunangannya. Raihan yang melihat Arif dari kejauhan datang dengan membawa perempuan di sebelahnya.
Mendadak wajahnya memerah. Raihan langsung menyembunyikan kepalanya di belakang Sasa. "Kenapa, Beb?" tanya Sasa heran. Sinar mataharinya mulai nyengat yang, jawab Raihan asal. Dia belum bisa bertemu langsung dengan Franda karena masih merasa bersalah tiba-tiba meninggalkan perempuan itu dan menikah dengan Sasa. Arif mendekat pada Abi dan Abel. Mereka berkenalan dengan Zizi karena Arif memang belum mengetahui Zizi. Dulu saat pernikahan Raihan, Zizi langsung pulang karena permintaan Alex. Zizi mendadak merasakan jadi remaja lagi. Karena bergabung dengan para remaja yang belum menikah. Franda, gumam Rendra yang mengetahui kekasih Arif karena beberapa kali Rendra membelikan bunga untuk Franda atas permintaan Raihan. Mampus, gumam Rendra pelan melihat Franda yang bergelayut di lengan Arif. Franda juga mendadak gelisah melihat Rendra. Dia tahu kalau ada Rendra pasti ada Raihan secara mereka berdua sama playboynya. "Kalian saling kenal?" tanya Arif. "Jangan bilang kalau Rendra." "Bukan," jawab Franda cepat. "Bukan Rendra lelaki yang sudah meninggalkannya. Kita satu kuliah dulu," jawab Rendra asal dan diangguki Franda. Arif yang juga tidak tahu berapa umur Rendra tak mempermasalahkannya. "Mana Sasa?" tanya Arif dengan Abi. Dia ingin memperkenalkan tunangannya pada Sasa. Agar Sasa tahu kalau dia sudah move on dari kakak sahabatnya itu. "Tuh, lagi sama bebeknya," tunjuk Abi dengan bibirnya. Abi membersihkan rambut Abel dari pasir yang menempel. Terlihat jelas perhatian Abi membuat Rendra mengeram kesal. Sepertinya dugaan Raihan benar, mereka saling mencintai. Jika ia patah hati sudah Rendra, tak ada lagi harapan untuk mengejar cinta Abel. Dia harus belajar mengikhlaskan Abel untuk Abi. Abel menghapus kotoran yang menempel di wajah Abi dengan tangannya. Lagi membuat Rendra kesal. Sedangkan Zizi asik belajar membuat rumah pasti dengan Aditya. "Kuliah di mana sih?" tanya Aditya. "Kelihatannya aku anak kuliahan," tanya Zizi balik membuat Aditya mengangguk. "Aku kakaknya Raihan, suami Sasa. Sedangkan Raihan saja sudah bekerja, mana mungkin aku kuliah," jawab Zizi tertawa kecil. "Kelihatan masih muda dan cantik," ujar Aditya membuat wajah Zizi merona merah. "Kegiatanmu apa sekarang?" tanya Aditya lagi. "Mengurus kafe. Aku memiliki usaha kafe di Jakarta." "Wow, hebat ya punya usaha sendiri," puji Aditya. "Tapi tidak sehebat kamu, Dit. Kamu pengusaha sukses, pastinya banyak perempuan yang mengagumi," puji balik Zizi. Zizi sebenarnya perempuan yang gampang bergaul. Hanya saja Alex merubah dirinya untuk tidak bergaul pada siapapun, karena Alex ingin menguasai Zizi sepenuhnya. "Hai Sa, apa kabar?" sapa Arif pada Sasa. "Baik," jawab Sasa tersenyum. Dia bahagia jika Arif sudah bisa menemukan tambatan hatinya, berarti Arif sudah bisa melupakan dirinya. "Kenalin, tunangan aku Franda," ujar Arif. Raihan terkesan cuek. Dia tak ingin Sasa tahu kalau Franda pernah menjadi mantan kekasihnya. Meskipun Sasa terkesan cuek, tapi soal mantan kekasih Raihan Sasa lebih kepo.
Karena pernah sekali mereka perang dingin saat Bunga mengirimkan pesan emoticon love pada Raihan. Sasa mendiamkannya seharian penuh membuat Raihan kalang kabut saat itu dan memblokir nomor Bunga. Hingga membuat Bunga menyusulnya ke kantor, tapi untungnya Rendra Siaga mengusir Bunga cepat sebelum membuat keributan. Franda, Sasa. Beb, kenalin tunangan Arif, ucap Sasa menyikut Raihan yang terus memainkan ponselnya di sebelah Sasa. Hei, Raihan, ucap Raihan grogi membuat Sasa mencium bau curiga. Insting seorang istri melebihi seekor anjing pelacak. Mata Sasa menatap tajam pada Raihan membuat Raihan menelan selaivanya. Sasa juga tahu bagaimana sepak terjang suaminya ini dulu, karena bukan satu atau dua orang yang mengatakan padanya bagaimana Raihan sebelum menikah. Tapi selagi Raihan tak mengulanginya, tak masalah untuk Sasa, toh itu masa lalu dan sebisa mungkin Sasa membuat Raihan bucin padanya. Dia siapa? Tanya Sasa saat mereka sudah di dalam kamar hotelnya. Sasa merasa harus menginterogasi suaminya ini saat ini. Siapa yang? Tanya Raihan pura tidak mengerti dengan ucapan Sasa. Perempuan yang dibawa Arif tadi. Jangan bilang hidungku ini tidak bisa melacak dengan baik, Beb. Aku tahu dari tatapan matamu itu. Tunangan Arif? Ya, aku yakin kau mengenalinya. Tuding Sasa berkacak pinggang. Hanya kenalan biasa yang, tidak lebih lagi pula aku bukan tipe lelaki playboy. Bernafas saja aku sulit saat berpisah darimu. Gombal, cebik Sasa. Aku tidak masalah, Beb, yang jelas aku ingin kau jujur, jangan buat liburan ini malah jadi pertikaian berdarah. Tegas Sasa membuat Raihan menelan selaivanya. Dia mantan pacar, ku yang. Tapi kami tidak ada hubungan lagi setelah kita menikah, jawab Raihan takut. Berarti ada perempuan lain yang masih berhubungan denganmu sampai saat ini, pancing Sasa. Tidak, jawab Raihan menggeleng cepat. Swear yang, meskipun ada beberapa perempuan yang masih menghubungiku, tidak pernah aku ladeni lagi sejak kita menikah. Aku Raihan jujur. Buat Sasa mengulum senyumnya simpul, dia bahagia Raihan bertambah bucin pada dirinya. Sasa mengetahui semua itu karena dia pernah tak sengaja meminjam ponsel Raihan dan melihat banyak pesan yang tidak dibuka oleh suaminya ini. Raihan memeluk tubuh Sasa erat, perasaan cinta dan sayangnya semakin memuncak pada perempuan cantik ini. Beb, pengen, rengek Sasa membuat Raihan membelalakan matanya tak percaya. Tapi ini masih siang yang, ucap Raihan. Tapi aku pengen sekarang, Beb. Raihan bersiap untuk membuka pakaiannya. Bersambung.